Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya dengan Imam Heru Susanto, saya dari program studi PJJ Informatika. Jadi pada pertemuan kali ini saya peruntukkan untuk menjawab ujian akhir semester pada mata kuliah dasar keamanan komputer. Jadi di soal ujian akhir semester ini kita diminta untuk mempresentasikan apa yang telah kita buat, yaitu jurnal kita. Jadi saya mengambil jurnal tentang analisis serangan sniffing dan spoofing dalam keamanan jaringan komputer dari studi kasus dan strategi mitigasinya. Jadi penelitian ini menganalisis mekanisme serangan sniffing dan spoofing, mengidentifikasi dampaknya melalui studi kasus, serta merumuskan strategi mitigasi yang efektif. Metode penelitian ini meliputi simulasi serangan menggunakan perangkat lunak seperti Wireshark dan Ethercat, serta analisis literatur terkait teknik mitigasinya. Pendahuluan, jadi keamanan jaringan komputer menjadi isu kritis seiring dengan meningkatnya ketergantungan pada teknologi informasi. Serangan sniffing dan spoofing merupakan dua ancaman yang sering dieksploitasi oleh penyerang untuk mendapatkan akses yang tidak sah ke data sensitif atau sistem jaringan. Dan tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedua serangan tersebut, mengidentifikasi kerentanan yang dieksploitasi, serta merumuskan strategi mitigasi yang efektif. Sniffing, jadi sniffing itu adalah teknik yang digunakan untuk menangkap dan menganalisis paket data yang dikirim melalui jaringan. Serangan ini sering dilakukan pada jaringan yang tidak terenkripsi seperti protokol HTTP atau FTP, alat seperti Wireshark dan TCP/DUM sering digunakan untuk melakukan sniffing. Sniffing dapat dilakukan dengan dua mode. Yang pertama adalah promiscuous mode atau menangkap semua paket di jaringan, dan promiscuous mode hanya menangkap paket yang ditujukan ke perangkat penyerang. Sedangkan spoofing, jadi spoofing itu eh, memasukkan alamat IP untuk menyembunyikan identitas penyerang dan meniru perangkat lain. Kemudian ARP spoofing memanipulasi tabel ARP untuk mengalihkan lalu lintas jaringan ke perangkat penyerang. DNS spoofing memalsukan respon DNS untuk mengarahkan korban ke situs web yang berbahaya. Kemudian dampak serangan, ini saya lupa ya. Dampak serangan itu ada yang pertama kebocoran data. Kebocoran data sensitif seperti kata sandi, informasi kartu kredit, atau dokumen rahasia. Kemudian gangguan layanan, denial of service, akibat pengalihan lalu lintas jaringan. Kemudian ada pencurian identitas dan penyalahgunaan akun, kerugian finansial atau dan reputasi bagi organisasi. Metode penelitian alat dan lingkungan yang pertama menggunakan Wireshark untuk menangkap dan menganalisis paket jaringan. Jadi kemudian Ethercat, virtual machine, kemudian jaringan lokal. Prosedurnya adalah persiapan lingkungan membangun jaringan simulasi menggunakan virtual machine, simulasi sniffing, simulasi spoofing, analisis data, formulasi mitigasi. Jadi di ini ya langsung ke analisis sniffing. Jadi di jurnal itu untuk sniffing kita menggunakan Wireshark. Jadi kita mensimulasikan bagaimana Wireshark ini dapat digunakan untuk menangkap paket jaringan data dan pada akhirnya nanti mendapatkan username dan password dari eh, apa namanya web yang tidak memiliki enkripsi atau tidak secure. Kemudian kalau untuk spoofing, spoofing itu berhasil dilakukan pada jaringan lokal. Jadi kita misalkan mau menyerang
server di jurnal juga sudah ditampilkan ya bagaimana spoofing dapat mengambil data atau mengambil uh, username dan password dengan cara membuat pihak ketiga. Ya, jadi dialihkan dulu ke dia, lalu lintas dari server ke komputer itu berlabuh dulu ke uh, pihak ketiga ini yaitu hacking. Dan kesimpulan dan sarannya, jadi serangan sniffing dan spoofing merupakan ancaman bagi keamanan jaringan. Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi enkripsi data, segmentasi jaringan, dan sistem deteksi intrusi dapat secara efektif mengurangi resiko serangan. Penerapan atau implementasi strategi mitigasi yang komprehensif diperlukan untuk melindungi jaringan dari ancaman ini. Mungkin seperti itu untuk penjelasan jurnal yang telah dibuat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.